2 bulan lalu aku membeli barang yang menurutku ini sangat merubah video di YouTubeku. Aku ngerasa ada peningkatan khususnya di kualitas video dan kualitas audio. So, barang yang aku beli adalah kamera Panasonic Lumix G7. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka dari kamera ini. Dan yang terakhir adalah apakah kamera ini masih recommended untuk dibeli di tahun 2020. Mengingat umurnya udah 5 tahun. Dimulai dari yang aku suka dulu. Yang pertama, yaitu resolusi video yang udah 4K. Dan 4K-nya ini nggak abal-abal. Buat yang belum tahu resolusi 4K itu apa, jadi 4K itu 2 kali resolusi Full HD, atau bisa diibaratin 4 video Full HD yang digabung menjadi satu. Makanya gambar yang dihasilkan itu jelas pasti lebih tajam. Ini adalah salah satu alasan kenapa video-video di YouTubeku itu menurutku lebih tajam daripada video orang lain, kecuali yang subscribernya itu udah ratusan ribu mungkin, dan yang kameranya memang udah beda kelas dari kamera ini. Dengan adanya 4K ini, aku jadi terbiasa untuk syuting di 4K. Oh ya, buat 4K ini memang kebanyakan kamera lain itu pasti cepet panas, tapi di kamera ini itu enggak sama sekali, cuma anget doang, dan itu yang paling aku suka. No overheating. Oke, ini adalah testing dari kamera Panasonic Lumix G7 di resolusi 4K, dan ini cuma menggunakan satu tangan tanpa bantuan tripod atau Gorilla Pod dan tanpa menggunakan lensa yang aneh-aneh. Ini pakainya lensa kit aja. Hasilnya kayak gini. Ini aku rekam di shutter speed 50 dan aperture 0.5. Coba naikin aperture-nya. Oke. Aku sambil jalan-jalan biar kalian itu bisa ngelihat detail-detail yang ditangkap dari kamera Lumix G7. Oke. Lalu hal yang kedua yang aku suka adalah desain dan fiturnya. Dari desain, Panasonic Lumix G7 ini memang mirip sama kamera DSLR ya, hampir mirip. Yang mana kamera DSLR ini punya bodi yang solid, dan kamera ini punya itu solid, walaupun bodinya itu kebanyakan terbuat dari plastik. Tapi aku pastiin banget ini bener-bener solid. Tombol-tombol fisiknya juga menurutku cukup banyak dan hampir semuanya kepake. Lalu yang aku suka juga, ini ada 10 tombol FN, 10 tombol function, 5 ada di fisik dan 5 lagi ada di dalam layar atau di softwarenya gitu ya. Iya. Jadi sangat-sangat berguna banget untuk kita membuat jalan pintas terhadap setting kamera, daripada kita harus mengatur satu-satu masuk ke menu setting gitu ya, kita ngatur lagi, itu terlalu lama. Dengan adanya tombol FN ini bisa mempercepat setting kamera. Terus dari fitur, di sini fitur yang paling aku suka sih fitur time lapse-nya, karena di kamera Panasonic Lumix G7 ini bisa bikin time lapse di bodinya langsung. Jadi kita nggak harus memindahkan foto ini ke software editing. Kita habis moto aja di sini udah langsung bisa jadi video. Dan video time lapse-nya ini bisa milih dari resolusi Full HD sampai ke 4K 30 fps. Itu hal yang aku suka. Ketiga adalah baterainya super duper awet. Ini merupakan deal breaker banget buat aku, karena kalau misalkan kameranya baterainya cepet habis, sayang banget kan kalau misalkan baterainya habis, kameranya malah nggak bisa dipakai. Bener nggak? Ukuran baterai di kamera ini memang cukup standar, yaitu 1200 mAh, tapi ketahanannya itu yang nggak standar.
sepengalaman aku pakai kamera dari mulai mirrorless Samsung NX3300, lalu DSLR pun Canon 650D, terus Sony A6000, baterai kamera Lumix G7 ini paling awet pokoknya. Itu sepengalaman aku. Hal yang aku suka keempat adalah adanya port mikrofon eksternal. Ini merupakan hal yang sangat penting karena aku benar-benar lebih suka audio yang bagus daripada gambar yang bagus. Misalkan gambarnya bagus, audionya jelek, itu gitu ya, kayak kurang aja gitu. Lebih mending gambarnya cukup jelek tapi kualitas audionya itu bagus. Itu yang paling aku suka gitu. Ini direkam menggunakan kamera Lumix G7 menggunakan mic clip-on yang ada di sini. Hasilnya seperti ini. Dan ini menggunakan mic internal langsung dari kameranya. Hasilnya kayak gini. Aku yakin lebih bagus yang pakai mic. Oke, sekarang masuk ke bagian yang aku nggak suka dari kamera ini. Tarik nafas dulu, siap-siap. Yang pertama adalah autofokusnya. Memang autofokusnya ini baik ya, tapi memang masih terlalu lambat untuk mode continuousnya gitu, agak sedikit lola gitu ya. Tapi kalau misalkan di foto cukup bagus, cuma di video aja gitu lolanya. Hal yang aku nggak suka kedua adalah lensa natifnya itu cukup mahal. Harga memang cukup relatif ya, bisa dibilang itu murah atau bisa dibilang itu mahal. Tapi kalau misalkan pilihan kameramu itu Lumix G7 yang which is harga barunya aja 6,5 udah sama lensa kit. Lensa paling recommended untuk upgrade dari lensa kit aja harganya itu 2,8 juta. Cukup mahal menurutku. Tapi ada pilihan lain sih kalian. Kalau misalkan kalian butuh lensa yang cukup bagus juga, ada lensa manualan gitu ya. Bisa dipasang di kamera Lumix G7. Hal yang aku nggak suka ketiga adalah low light kapabilitasnya. Nggak bisa dipungkiri banget kalau G7 ini memang menggunakan sensor micro four thirds yang mana ini lebih kecil daripada sensor APS-C ataupun sensor full frame. Jadi jika kita ngeset ISO 1600 ke atas di kamera Panasonic Lumix G7 ini udah cukup ada noise gitu. Jadi saran aku jangan menggunakan ISO di atas 1600. Investasi paling baik adalah lighting. Jadi belilah lighting yang cukup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling akhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Apakah kamera Panasonic Lumix G7 ini masih recommended untuk dibeli di tahun 2020? Jawabannya adalah masih recommended. Walaupun umurnya yang udah 5 tahun, kamera ini nggak bisa dipungkiri bisa jadi deal breaker banget karena yang pertama adalah harganya. Harga barunya udah 6,5 juta, udah dapat lensa kit. Secondnya mungkin bisa lebih murah lagi, sekitar 4-5 jutaan. Yang kedua udah 4K yang aku udah jelasin di awal, itu gambarnya jadi lebih tajam. Terus ada jack mikrofon, itu juga deal breaker banget buat audio. Terus apalagi? Banyak sih menurutku, dan pokoknya masih recommended aja gitu menurutku untuk dibeli di tahun 2020. Oke, segitu aja untuk video review kamera Panasonic Lumix G7. Jika kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Beres juga.